Halo Smart Bakers, kembali lagi bersama saya Chef Ernest di Baking Class Online kali ini. Hari ini kita akan praktek langsung pembuatan resep coklat caramel tart. Semoga dapat menjadi inspirasi usaha bakery Smart Bakers ya. Tentunya dengan menggunakan margarin bermutu tinggi yaitu Palm Boom Cake Margarin. Palm Boom Cake Margarin adalah margarin yang bebas kandungan lemak trans dengan plastisasi dan tekstur yang stabil, serta memberikan sensasi aroma fruity butter yang lembut dan moist. Sangat cocok diaplikasikan untuk pembuatan berbagai macam kue kering dan kue dengan kualitas premium. Resep ini bisa di Smart Bakers dapatkan di www.smartpluspro.com. Oke Smart Bakers, untuk step pertama kita akan membuat coklat tart crust. Berikut bahan-bahannya, yaitu Palm Boom Cake Margarin, gula halus, telur utuh, almond bubuk, garam, tepung protein sedang, coklat bubuk, dan tepung Zengfen. Pertama, masukkan Palm Boom margarin. Gula halus. Garam, almond bubuk, tepung Zengfen, coklat bubuk, kemudian terigu protein sedang. Kemudian kita campur hingga rata. Kemudian kita masukkan telurnya. Dan kita tunggu hingga adonan plastis. Nah, selanjutnya akan kita tipiskan. Kita siapkan plastik sebelumnya. Kemudian kita pindahkan adonannya. Kita tipiskan setebal 3 mm. Selanjutnya akan saya simpan di lemari pendingin terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan potong setebal 2 cm sesuai dengan tinggi cetakan yang akan saya gunakan hari ini. Nah, setelah selesai, jika adonan masih dingin, kita bisa langsung mencetaknya di cetakan yang kita gunakan. Kemudian kita rapikan bagian pinggirnya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, adonan ini akan siap untuk dipanggang. Oke Smart Bakers, untuk step kedua, kita akan membuat choco almond biskuitnya. Berikut bahan-bahannya. Pertama ada almond bubuk, coklat bubuk, terigu protein sedang,
gula yang pertama, kuning telur, dan palm cake margarin. Untuk berikutnya, bahan kedua ada putih telur, gula pasir yang kedua, dan cream of tartar. Untuk pertama, kita akan kocok kuning telur beserta gula yang pertama. Nah, sebelumnya saya akan lelehkan terlebih dahulu palm cake margarin yang sudah saya siapkan. Jika sudah cukup kental, sekarang saya akan masukkan tepung terigu, coklat bubuk, kemudian almond bubuk. Jika sudah rata, kita tambahkan palm cake margarin yang sudah dicairkan. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu adonan yang sudah kita kocok pertama, dan berikutnya kita akan mengocok putih telur bersama gula. Kita masukkan terlebih dahulu putih telurnya. Kemudian kita campurkan cream or tartar pada gula. Kita kocok terlebih dahulu dengan kecepatan sedang. Berikutnya, kita masukkan gula kepada putih telur yang sedang dikocok. Setelah mengembang, akan kita campurkan dengan adonan yang pertama. Kita pancing terlebih dahulu. Nah, setelah tercampur rata, akan kita tuangkan pada loyang yang sudah disiapkan. Kemudian kita ratakan terlebih dahulu. Nah, loyang yang kali ini saya gunakan dengan ukurannya 30 x 40 cm. Sekarang adonannya sudah siap untuk dipanggang. Smart Bakers, kita lanjut ke step ketiga, yaitu salted caramel sauce. Berikut bahan-bahannya. Pertama ada gula pasir, fresh cream, palm cake margarin, dan garam. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu gula pasir. Kita nyalakan kompornya. Kita tunggu hingga gula ini larut atau leleh dengan sempurna. Sembari menunggu, saya akan hangatkan fresh cream ke dalam microwave terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masukkan fresh cream secara perlahan.
disusul dengan palm cake margarin. Aduk hingga merata. Tambahkan pula garam. Setelah semua tercampur rata, kita akan menunggu karamel ini dingin dan kita pindahkan ke dalam piping bag agar memudahkan kita saat proses penyelesaian nanti. Setelah karamel kita dingin, kita tuangkan ke dalam piping bag untuk memudahkan proses penyelesaian kita nanti. Nah, berikut ini merupakan tart yang sudah saya panggang sebelumnya. Sekarang akan saya lepaskan. Kemudian akan saya oles dengan campuran 60 gram kuning telur dan 70 gram fresh cream. Nah, setelah semua permukaan dioles, sekarang akan saya kembali panggang selama 10 menit dengan suhu 160 derajat. Step keempat, kita akan membuat coklat whipped cream ya Smart Bakers. Bahan-bahannya yaitu susu cair, coklat bubuk, gelatin, dark chocolate, fresh cream, dan air es. Pertama, kita akan siapkan gelatin mesh. Kita biarkan sejenak hingga ia mengembang. Berikutnya, kita akan masak susu, kemudian coklat bubuk, kita aduk merata hingga suhunya 60 derajat Celcius. Sembari menunggu, saya akan hangatkan fresh cream ke dalam microwave terlebih dahulu. Setelah rata, kita tambahkan gelatin mesh. Kita aduk hingga larut. Kemudian kita tambahkan dark chocolate. Kita aduk hingga coklat meleleh dengan sempurna. Setelah coklatnya meleleh dengan rata, kita tambahkan fresh cream yang sudah dihangatkan sebelumnya. Tuangkan perlahan sambil diaduk hingga rata. Jika sudah tercampur dengan rata, kita tuangkan pada wadah dan kita diamkan pada lemari pendingin semalaman. Nah, sekarang ini adalah coklat whipped cream yang sudah saya diamkan semalaman. Sekarang saatnya kita kocok sebagai isian dari tart kita. Kita tuangkan dalam mixing bowl. Nah, sekarang kita akan kocok dengan kecepatan rendah dulu. Kita naikkan perlahan, kita kocok hingga mengembang. Jika sudah cukup mengembang dan lembut, akan kita pindahkan ke dalam piping bag. Nah, jika sudah, sekarang kita simpan terlebih dahulu di lemari pendingin dan kita akan lanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke step kelima, yaitu bitter chocolate mousse. Berikut bahan-bahannya. Pertama ada kuning telur, gula pasir, susu cair, dark chocolate, fresh cream yang saya simpan terlebih dahulu di lemari pendingin agar dapat mengembang dengan baik saat dikocok. Berikutnya ada gelatin dan air untuk membuat gelatin mesh. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu gelatin mesh. Kita campurkan gelatin dengan air dingin. Kita biarkan hingga mengembang.
Berikutnya kita tambahkan susu dan kita masukkan ke dalam pan. Kita tambahkan gula. Kita masak hingga gula larut. Jika gula sudah larut dan susu sudah hangat, kita kecilkan apinya, kemudian kita pancing kuning telur. Kita tuangkan sedikit susu hangat. Kemudian kita tuangkan perlahan sambil terus diaduk. Kita masak hingga mengental. Jika sudah cukup mengental, kita tambahkan gelatin mesh yang sudah disiapkan tadi. Kita aduk hingga ia larut sempurna dan tidak menggumpal. Jika sudah tercampur dengan rata, kita tambahkan dark coklat. Kemudian kita matikan apinya. Aduk hingga rata dan semuanya tercampur dengan sempurna. Setelah menjadi krim coklat seperti ini, kita biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kocok fresh cream hingga mengembang dan kita campurkan bersamaan. Nah, setelah adonan pertama dingin, kita akan kocok whipped cream yang sudah didinginkan sebelumnya. Kita akan kocok krim dengan kecepatan sedang hingga dia mengembang. Nah, setelah whipped cream mengembang, akan kita campurkan dengan adonan coklat yang pertama. Kita pancing terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam whipped cream. Kemudian aduk hingga merata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, akan kita pindahkan ke dalam piping bag. Dan kita isikan ke dalam cetakan. Nah, setelah ini akan kita simpan di lemari pendingin semalaman hingga ia siap di-glaze. Oke Smart Bakers, ini adalah step terakhir, yaitu membuat glaze. Bahan-bahan yang digunakan adalah air, gula pasir, glukos, susu kental manis, gelatin mesh, dark coklat, dan pewarna merah. Pertama, tuangkan air, gula pasir, glukos, susu kental manis. Kemudian kita masak hingga semuanya larut dengan sempurna. Oke, setelah semuanya larut, kita tambahkan gelatin mesh. Kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Jika semua sudah tercampur rata, kita matikan apinya. Kita biarkan sejenak hingga suhunya turun, kemudian akan kita masukkan coklatnya. Nah, setelah dingin, kita tambahkan coklat. Kemudian pewarna merah. Kemudian kita kocok dengan immersion blender. Setelah tercampur dengan rata, sekarang saatnya kita saring agar hasil glaze lebih mulus.
Nah, glaze kita sudah jadi, kita tunggu dingin hingga suhu 30 derajat sebelum kita gunakan. Nah, berikut merupakan almond biskuit yang sudah kita oven sebelumnya. Berikut juga coklat tartnya. Sekarang saya akan memotong almond biskuit ini untuk menjadi insert di dalam tart ini. Untuk ukurannya sekitar 1 cm kali 10 cm. Jadi cukup kecil saja, tidak perlu terlalu besar. Nah, seperti ini. Nanti akan kita isikan di dalam seperti ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita akan mengisi tart ini dengan karamel. Kemudian kita berikan almond biskuit. Lalu kita isi whipped creamnya hingga penuh. Kemudian akan kita simpan terlebih dahulu di freezer. Sekarang kita isikan terlebih dahulu karamelnya. Nah, setelah semuanya terisi dengan karamel, berikutnya akan kita berikan biskuitnya di bagian tengah. Kemudian kita tambahkan dengan whipped creamnya. Kemudian kita ratakan. Nah, setelah semuanya terisi, sekarang saatnya kita simpan ke dalam freezer hingga dia memadat. Nah, mousse yang sudah kita dinginkan sudah cukup beku sekarang. Sekarang saatnya kita glaze. Glaze yang sudah hangat kita tuangkan ke gelas ukur. Kemudian kita tuangkan. Nah, sekarang kita akan letakkan mousse yang sudah diglaze di atas tart kita tadi. Nah, jika sudah diglaze semua, kita akan simpan terlebih dahulu di freezer sebentar saja hingga dia memadat. Nah, sudah jadi nih coklat caramel tartnya. Smart Bakers, gimana? Mudah bukan? Sekian baking kelas online kita hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi Smart Bakers. Selamat mencoba!